selamat siang Mas Feby. Hari ini kita melakukan wawancara salah satu UMKM yang ada di Desa Surup. Ownernya bernama Ibu Fitri, ibunya Hayi. Di sini kita mau bertanya beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Ibu dosen. Yang pertama itu profil UMKM. Pertama, nama usaha. Nama usahanya Briam Mbak Fitri Suruh. Itu nama usaha saya. Terus nama produknya ada soto ayam, ada bubur ayam, terus ada lontong opor, juga ada gado-gado itu produk yang saya jual. Terus apalagi tadi? Lokasinya di timur Pasar Suruh, Jalan Jatirejo. Itu timur lokasinya. Selanjutnya, lama usaha berjalan? Ya kurang lebih 10 tahun. Saya berdiri dari tahun 2006 itu, 2006-2007. Selanjutnya ada jumlah tenaga kerja? 2 tenaga kerjanya. Serta target konsumen saat ini? Targetnya, ya targetnya jualnya selalu habis tiap hari gitu aja. Target saya. Jualnya saya habis gitu aja. Tidak ada target apa-apa saya. Penting saya tuh kerja, jualan, saya bawa hari ini juga habis hari ini. Berarti kesimpulannya target konsumen ini lebih ke para pengunjung pasar. Iya, itu aja. Selanjutnya itu kondisi usaha saat ini, Bu? Alhamdulillah stabil, stabil aja. Nah, dengan adanya kan sekarang bisa dibilang harga-harga itu mulai naik. Kondisi usaha ini makin, apakah profitnya makin besar atau malah profitnya sedikit berkurang atau gimana? Alhamdulillah juga ya bagus-bagus aja, ya stabil lah istilahnya. Juga merosot banget ya enggak, terlalu naik juga enggak. Karena hari-harinya kan setiap, emang kalau hari Sabtu sama Minggu itu targetnya lebih banyak kan, weekend gitu mas. Biasanya kalau weekend, kalau hari-hari biasa Senin sampai Jumat itu ya standar aja. Tapi kalau ada hari Sabtu dan Minggu biasanya agak ada perbedaan pengunjung dan jumlah dagangannya. Nah ini selanjutnya ada identifikasi tantangan UMKM. Kita mau minta 3 tantangan dari Ibu yang sekarang dialami, apa saja Bu? Tantangannya apa ya? Ya harga-harga itu sama. Terus harga yang tidak menentu ya kadang naik, kadang turun, kan harga memang tidak stabil. Yang kedua kadang ya cuaca, kan saya sarapan pagi mas. Kalau pagi hujan, kan otomatis pengunjung berkurang, itu tantangannya. Ya yang ketiga kadang gimana ya? Kadang kan orang bekerja itu kadang kendalanya ada bahan kita yang kurang bagus atau gimana, salah atau ada kekeliruan kan kadang juga bisa juga tuh. Ya itulah tentang saya. Ini pertanyaan tapi sedikit agak dalam ya Bu. Pengelolaan keuangan yang dijalankan sekarang itu gimana Bu? Apakah ada pembukuan per minggu atau per bulan ataupun per hari? Boleh dijelaskan Bu? Ya, kalau keuangan terus terang saya tidak ada pembukuan. Saya selama yang handle saya sendiri. Nah, kalau belanja itu per hari, ada ya per hari, ada per minggu. Kalau harian setiap hari yang istilahnya yang split daging dan sebagainya itu belanja setiap hari belanja. Tapi kalau kebutuhan pokok beras, minyak dan ini juga mingguan. Ini ada satu pertanyaan masih identifikasi tantangan itu keterkaitan dengan bahan baku. Dan di sini kita memiliki tema dengan ketahanan pangan. Nah itu bahan baku yang Ibu gunakan sekarang itu dari bahan baku ditanam sendiri atau beli atau gimana Bu? Ya, otomatis saya beli mas. Pertama saya tidak punya lahan. Saya beli dari pasar semuanya. Tidak ada yang saya produksi sendiri. Maksudnya padi tanam sendiri, sayuran saya tanam sendiri, semuanya saya beli di pasar. Ini yang terakhir itu ada analisis pertumbuhan usaha. Kita cuma mau minta sedikit agak dalam lagi Bu. Itu jumlah pelanggan per hari berapa? Berapa ya? Kalau hari sehari itu bisa 100 orang mungkin. Bisa. 100 orang kurang lebih ya Bu. Kan saya hitung ya dari pendapatan saya ya kurang lebih segitulah. Kalau pendapatan kan satu porsi kan 12.000. Kalau sehari saya dapatnya 1 juta lebih berarti kan hampir 100 orangnya kurang lebih ya, itulah 100 orang. Bagaimana pasar desa mas, jadi tidak seperti kota-kota. Tidak 100 orang, 150 orang sudah lebih dari cukup. Kalau omset selama 1 bulan itu berapa Bu? Apa ya? Saya nggak pernah ngitung ya. Kalau harian itu omset bersih apa
Kotor disebutkan nggak apa-apa, bersih disebutkan nggak apa-apa. Kotor kan biasanya ya sekitar 1,5 lah ya, 1,5 itu kepotong tenaga, terus kepotong belanja. Kalau tenaganya satu orang 100.000 mas saya bayar orang 100.000 satu orang, berarti 2 orang 200. Terus buat belanja kurang lebih ya 1.800.000 sampai 1 jutaan lah buat belanja setiap hari gitu. Terus kan masih sisa 300-an ya mas, 300 itu ya buat saya sama tabungan buat belanja mingguan. Jadi bisa disimpulkan kalau satu hari itu rata-rata pendapatan ibu itu sekitar 1.500.000. Tapi kotor loh mas, yang bersih loh. Kalau bersih paling ya 100.000. Kan 100% ya mas kalau orang usaha itu. Kalau 10%-nya, usaha itu labanya 10% mas. Oh jangan dipindah sehari penghasilannya 1.500.000 wah kaya saya. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari kami. Ya. Halo teman-teman, hari ini kita berada di warung bubur Mbak Fitri yang ada di Jakarta. Kita bisa melihat kondisi tokonya seperti apa, pengunjungnya seberapa banyak, dan kondisi tokonya bagaimana. Mari disimak. Baik, untuk keterkaitannya dengan SDGs adalah ketahanan pangan Buria Mbak Fitri berkontribusi karena menyediakan makanan yang mudah diakses oleh masyarakat lokal dengan harga yang relatif terjangkau. Menu seperti bubur ayam, soto, gado-gado, dan lontong opor mengandung berbagai gizi, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan konsumen sehari-hari. Selain itu, usaha ini juga ikut mendukung ketahanan pangan lokal melalui penggunaan bahan baku yang berasal dari pasar setempat. Keberadaan Buria Mbak Fitri juga membuka lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan bagi pemilik maupun karyawan. Pendapatan tersebut meningkatkan kemampuan mereka untuk membeli pangan yang cukup dan yang bergizi, yang merupakan salah satu aspek penting dalam ketahanan pangan. Selanjutnya ada dampak dan solusi. Yang dampaknya bubur ayam Mbak Fitri memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan. Terus juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi karyawan dan menjadi sumber pendapatan bagi pemilik usaha. Selain itu juga membeli usaha dari lain seperti beras juga dan bahan-bahan untuk membuat makanan. Sisi sosial, Buria Mbak Fitri memudahkan masyarakat untuk memperoleh makanan yang bergizi, praktis, dan terjangkau, sehingga membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tempat makan ini juga dapat menjadi ruang interaksi sosial, di mana masyarakat berkumpul untuk makan, berbincang, atau bertemu dengan teman ataupun keluarga. Selain itu, usaha ini menjaga kebersihan kualitas makanan dan pelayanan yang baik. Kepercayaan pelanggan akan meningkatkan hubungan antar pelaku usaha dan masyarakat menjadi lebih baik. Pengembangan UMKM. Buria Mbak Fitri dapat meningkatkan daya jual usahanya dengan melakukan promosi melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, bisnis agar dapat lebih menjangkau pelanggan. Nah, lebih luas lagi, kemudian bisa juga menjalin kerjasama dengan layanan antar jemput, ya, bisa seperti Grab, GoFood, atau yang lain sebagainya, agar dapat lebih mudah diakses oleh pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke lokasi. Nah, lalu tetap menjaga atau menaikkan kualitas produk yang dijual dan juga pelayanannya juga tidak salah penting, yaitu pencatatan keuangan agar lebih rapi, agar pemilik juga bisa mendapatkan keuntungan yang stabil. Dan juga bisa melalui mengontrol biaya dan lebih lagi dalam merencanakan pengembangan usaha. Selanjutnya adalah aksi dalam 3 bulan ke depan. Bulan pertama itu membuat akun Instagram, TikTok untuk khusus usaha. Lalu mendaftarkan usaha ke dalam GoFood atau GrabFood. Terus menata pencatatan, melakukan pengeluaran secara sederhana. Di bulan kedua mengadakan promo, misalnya diskon atau bonus minuman pada hari tertentu, mengunggah foto dan video menu secara rutin 3-4 kali seminggu, lalu meminta pelanggan memberikan ulasan testimoni di media sosial dan aplikasi pesan antar. Di bulan ketiga, mengevaluasi menu yang paling laris dan yang kurang diminati.
Lalu menambahkan variasi menu atau paket hemat sesuai kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, menentukan target peningkatan penjualan. Misalnya naik 10-15% dibanding 3 bulan sebelumnya, serta mempertahankan kualitas rasa dan pelayanan.